sajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Ari perempuan hamil itu kedah serba hati-hati seueur pamalina tekenging dilanggar. Nah, stop dulu. Nah, ini pada ngerti nggak? Saya mah ngerti. Ini bahasa Sunda ini. Seueur pamalina ngartos ente sadayana. Ini saya bisa mendalami nih ini film ini nih. Ayo terus. Kenal sama keluarganya Jaka nggak? Apa ada yang perlu saya tahu tentang rumah ini? Jangan gunting kuku malam-malam, Pak Mali. Sebentar. Itu ada berdasarkan game horor Indonesia itu apa maksudnya? Oh, jadi ada games tentang Pamali ya. Oh, oke. Nanti kita bahas. Ini apa ini ya games Pamali ini? Oke, lanjut. Aku udah bilang sama kamu, Jaka. Ada yang nggak beres di rumah ini. Saya waktu itu pernah bercanda sama kawan-kawan saya ya, bahwa kenapa yang namanya setan itu humoris. Tahu nggak? Karena setan selalu ketawa. Yang namanya kuntilanak, hihihihi, yang tadi gitu ya. Kita bahas ini. Pak Mali ya, aduh, ini tuh kalau di daerah saya ya, saya dari Bandung. Itu memang waktu masa kecil saya ya. Mungkin sekarang udah jarang, tapi masa kecil saya itu pamali itu banyak sekali. Pamali itu sebuah ungkapan yang bisa kita pahami bahwa jangan lakuin itu, gak baik gitu ya. Jadi sebuah kearifan lokal sebetulnya yang melarang kita melakukan sesuatu karena akan ada sesuatu yang buruk kalau dilakukan. Misalnya kayak nih, kamu perempuan, ayo jangan di depan pintu, pamali. Kenapa? Susah jodoh. Wah, misalnya gitu. Kalau kemudian kayak tadi itu gunting kuku malam-malam, jangan, pamali gitu. Jadi pamali itu kalau kita lihat, pamali itu konteks kearifan lokal ya, suatu larangan atau pantangan yang dipercayai masyarakat sebagai bagian dari apa? Dari adat, dari budaya, ya, dari kebiasaan keseharian yang disampaikan sebetulnya dalam bentuk nasihat, dalam bentuk petuah gitu ya. Dan ini sebetulnya betul-betul efektif dulu. Misalnya ada satu hutan ya, kan kalau dulu kan di desa ya, di desa itu ada hutannya ke sana. Terus kemudian orang-orang desa itu agar supaya menjaga kelestarian hutan, nggak ditebangin sembarangan, kamu jangan ke sana nebang pohon sembarangan, pamali gitu ya, nanti kamu bisa beginilah, begitulah, begini gitu. Nah, itu kurang lebih pamali. Nah, dalam konteks film horor ini gitu ya, pamali
diangkat, itu sebetulnya satu judul yang menarik. Iya menarik loh. Kok bisa jadi horor si Pamali ini gitu ya? Sebelah mananya? Nah, makanya saya juga pengen tahu. Gimana tuh sinopsisnya? Nah Ustadz, saya ceritain dulu nih sinopsisnya. Jadi, film Pamali ini rilis pada tahun 2022. Menceritakan tentang Jaka dan Rika, pasangan suami istri yang ingin pulang kampung ke halaman Jaka. Jaka baru saja kehilangan pekerjaan di saat si Rika ini sedang hamil muda. Kepulangannya bertujuan untuk bertemu dengan orang yang ingin membeli rumah peninggalan orang tua Jaka. Sebelum pembeli datang, Jaka mulai membersihkan rumahnya terlebih dahulu nih. Nah, saat Jaka sedang membersihkan rumah, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Ditambah lagi, Rika nggak sengaja melanggar beberapa pantangan yang seharusnya nggak boleh dilakukan saat sedang hamil. Seperti motong kuku di malam hari dan motong rambut di malam hari. Dan juga dalam kondisi hamil nih. Terus pantangan-pantangan itulah yang akhirnya membangunkan para arwah gentayangan yang menghuni rumah tersebut. Ternyata arwah gentayangan itu adalah Nenden, kakak dari Jaka yang meninggal karena bunuh diri di pohon depan rumahnya. Bukan hanya Rika, Jaka pun menjadi sasaran gangguan arwah jahat tersebut. Mereka terpaksa melakukan ritual pengusiran arwah sesuai dengan buku catatan yang ditulis oleh almarhumah Ibu Jaka. Kejadian-kejadian mengerikan itu yang ternyata ada hubungannya dengan masa kecil Jaka. Gitu Ustadz. Ya. Oke. Jadi di sini dimainkan sebuah mitos atau tadi seorang ibu hamil itu pantangannya apa saja secara kearifan lokal, ya gitu. Kearifan lokal, iya. Karena dalam agama motong kuku malam-malam itu boleh apa enggak? Tidak ada segala sesuatu al-aslu fi syai'in libahatu mubah, boleh. Kecuali ada alasan yang melarangnya. Apa alasan yang melarangnya? Ila adalah dalil bitahrimihi itu apa? Misalnya, jangan gunting kuku malam-malam. Kenapa? Kan gelap. Kalau gunting kuku malam-malam gelap nanti salah, malah nanti berdarah. Jangan potong rambut malam-malam kayak gitu. Ya kayak misalnya gini. Ada yang menarik ya dari Pamali itu gini. Yang saya ingat nih, ini pakai bahasa Sunda. Ulah jangan kamu dudukin bantal, bisi-bisulan. Takut apa? Bisul, pantat kamu bisul kalau kamu duduk di bantal. Tahu nggak artinya apa? Artinya kamu jangan kemudian menduduki bantal yang seharusnya dari tempat untuk muka, untuk apa? Kepala. Nah, hal-hal seperti itu kan kearifan lokal sebetulnya. Nah, tapi kearifan lokal yang begini nggak diangkat sama dia karena kan nggak seru juga ini dalam konteks film horor. Kearifan lokal apa yang diangkat yang tadi tuh, yang ibu-ibu hamil harusnya melakukan apa saja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya sudah paham nih, ini sedang mengeksplor ya tentang permasalahan mitos ibu hamil gitu ya dengan Pamali, konsep Pamali tersebut dengan yang namanya arwah gitu. Oh ini nih kreatif juga ya menyambungkannya dengan arwah gitu. Kenapa sampai si kakaknya ini kemudian nggak suka sama adiknya dan lain-lain? Nah, itu mungkin misterinya ya. Ya ada ceritanya di situ. Ada, jadi si Nenden ini waktu kecil sering digangguin sama Jaka, jadi dia merasa terganggu. Digangguin gitu. Apa sampai kemudian kayak jadi anak kecil gitu. Setan ngegangguin adiknya gitu. Makanya dia masih dendam sampai jadi arwah gitu. Kenapa digangguin apa? Diambil permennya gitu. Nah, iya, terus juga si suaminya Nenden ini meninggal saat dia sedang hamil muda, si Nenden. Terus si suaminya meninggal saat dia lagi bertugas gitu. Jadi Nendennya marah sama adiknya. Terus dia juga ada gangguan jiwa si Nenden. Bu, tolong bukain. Bu, Pak,
Oh, aduh, ini tah iya yang namanya cerita teh gitu ya. Masukin aja semua, udah juga gangguan jiwa, baper waktu kecil, kecewa, aduh, ya Allah ya Rob gitu. Kamu bikin film ini pamali sih. Terus apa lagi? Nah Ustadz, secara judul kan bisa kita lihat judulnya itu pamali. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pamali? Apakah dalam Islam istilah pamali itu ada? Ya, tadi kalau istilah pamalinya saya sudah sampaikan ya. Jadi artinya sebuah kearifan lokal ya yang kemudian munculnya larangan-larangan dari kearifan seperti adat ya, budaya, keseharian. Dan ini biasanya zaman dulu ya. Karena memang pamali ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan atau tidak mampu dijelaskan, atau mungkin orang-orang tua kita tuh diksinya dulu nggak terlalu banyak ya. Jadi sampai akhirnya kalau kita tanya kenapa sih nggak boleh di depan pintu, pamali kenapa? Pokoknya mah pamali weh gitu ya. Pokoknya mah pamali aja. Nah tapi kita sendiri yang harus mencari ibroh atau pelajarannya gitu. Jadi sebetulnya pamali-pamali ini sebuah larangan-larangan yang baik gitu ya. Yang kemudian kayak tadi saya bilang, jangan kalian bersiul. Jadi jangan sisiulan kalau bahasa Sunda, jangan sisiulan peting-peting malam-malam gitu, pamali gitu. Itu sebetulnya kan ngeganggu orang udah malam gitu. Nah jadi sebetulnya ada kebaikan di balik itu semua, tapi tidak dijelaskan secara logika gitu ya, secara apa. Nah di dalam agama permasalahannya kan cuma begini. Kalau seandainya manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya, ya itu bisa-bisa saja kita kemudian terapkan, tetapi tentu di dalam agama harus dijelaskan, diterangkan sebetulnya secara ilmunya apa gitu. Jadi apa alasannya? Ya agama itu seringkali kemudian melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi melakukan tindakan preventif ya, kayak jangan siul-siul nanti orang lain ribut jadi marah karena terganggu istirahatnya dan lain-lain gitu. Nah ini tindakan-tindakan yang saya bilang preventif. Dan agama ini sesuatu yang baik jika ditempatkan pada hal yang baik yang tidak melanggar syariatnya gitu. Oke Ustadz, selanjutnya boleh minta tolong Ustadz tanyain ke Ciniti, kenapa alasan si sutradara ini membuat film dengan judul Pamali? Ciniti, apa alasannya sutradara ini membuat film dengan judul Pamali? Judul Pamali dipilih karena film ini memang mengangkat tema tentang pantangan atau larangan dalam tradisi Sunda yang dipercaya bisa membawa petaka jika dilanggar. Sutradara ingin penonton, terutama generasi muda, lebih mengenal dan menghargai tradisi dan budaya Indonesia. Oh gitu ya. Ya bagus juga kalau begitu. Tapi kenapa harus dikaitkannya dengan horor gitu, kan bisa jadi Pamali tapi film komedi, ya nggak? Tentu saja bisa, tapi film horor dengan tema pamali mungkin lebih menarik karena bisa membangkitkan rasa penasaran penonton tentang hal-hal mistis dan tradisi yang mungkin belum mereka ketahui. Ditambah lagi, Indonesia punya banyak sekali cerita rakyat dan mitos yang bisa diangkat menjadi film horor yang unik. Betul. Oke lah, kalau menurut kamu nih, apa sih manfaatnya film horor? Film horor itu seperti wahana bermain yang memacu adrenalin. Saat menontonnya, tubuh kita bereaksi seperti sedang menghadapi bahaya sungguhan. Jantung berdebar lebih kencang, otot menegak. Nah, jadi berarti para audiens penonton juga tuh denger Ciniti. Kalau lihat film horor tuh, ini seperti wahana bermain, ya. Itu seperti wahana bermain, adrenalin jadi berdetak kencang, degup jantung juga gitu ya, adrenalin naik, jadi seru-seruan gitu. Jangan kemudian nonton film horor dianggap wah ini bener. Jangan mengambil kebenaran dari film horor. Intinya gitu, karena bahaya, bisa nyasar nanti ya.
Ayo. Nah Ustadz, film ini kan alur ceritanya maju mundur nih. Di alur yang saat ini digambarkan Rika sedang hamil muda yang melakukan potong kuku dan rambut di malam hari. Yang dipercaya masyarakat lokal ini pamali buat dilakukan. Tapi di alur mundurnya juga si Nenden ini juga pas lagi hamil dia potong kuku saat hamil muda saat malam hari juga. Nah Ustadz, sebenarnya dalam Islam, apakah emang ada pantangan yang harus diwaspadai oleh ibu hamil? Kok mau kita keluar dari sini sekarang? Kang, punten. Ya. Kita nggak ada pilihan lain. Oh, banyak. Ibu hamil itu harus lebih waspada daripada yang tidak hamil. Karena dia itu ada jabang bayi yang dititipkan Allah yang harus dijaga. Jadi kayak misalnya gini, falyakul khairun aliyasmut. Jangan kamu bicara yang buruk-buruk ya. Kalau nggak bisa ya sudah kamu diem aja. Nah itu tuh sebaiknya dilakukan baik yang hamil ataupun yang tidak hamil. Tapi untuk yang hamil lebih lagi. Kenapa? Karena ketika seorang ibu itu bicara yang buruk, melakukan hal yang buruk dan lain-lain, dia itu bisa kemudian masuk ke dalam kebiasaan itu diserap sama si bayi. Karena bayi itu di umur 3-4 bulan kan sudah ditiupkan ruh. Nah ini yang jadi masalah. Jadi pembentukan syaraf dan lain-lain itu sangat mempengaruhi kebiasaan si ibu ini. Jadi ibu ini dilarang melakukan hal-hal yang buruk yang disyariatkan di dalam agama. Jadi kayak misalnya gini, dia gibah gitu, gak boleh dia gibah, dia kemudian melakukan kebiasaan buruk, minum khamr, merokok, nauzubillah min dzalik, itu kan merusak janinnya gitu. Ya bahkan kan kalau di dalam kebiasaan orang ibu-ibu hamil itu kan suka nonton film horor gitu ya, atau nonton film drama Korea gitu ya yang sedih-sedih atau apa, itu jangan sampai terlalu kemudian larut bersedih karena kasihan nanti janinnya si bayinya ini juga akan merasakan hal yang sama. Itu banyak.